Maukah lebaran hari yang penuh keberkahan bersama kami Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Untuk hari ini tentu hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, dan acara ini berlangsung sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini spesial Ramadan seperti minggu yang kemarin begitu ya, bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, dan beliau sudah hadir di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Amin. Amin. Dan tema kita pada pagi ini adalah menebar kasih sayang. Tapi sebelum nanti, untuk Anda juga kami buka line telepon 0231849329. Bisa juga mengirimkan WhatsApp ke 081324951935. Terlebih dahulu kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa huwa syahru siyam min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-12. Mudah-mudahan ibadah puasa yang lalu dari tanggal 1 hingga tanggal 11 kemarin, ibadah puasa kita semua, ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara bentuk bersyukurnya adalah thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 saya menyampaikan edisi khusus bulan Ramadan, yakni menebar kasih sayang. Tema ini saya angkat karena kita rasakan di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah puasa pada waktu siang hari. Perasaan kita ibadah puasa itu kan adalah lapar karena tidak makan, bahkan haus karena tidak minum. Nah, kegiatan puasa di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita aji rasa. Artinya aji itu hal yang baik, rasa itu merasakan gitu.
Dan ini pasti dirasakan oleh saudara-saudara kita secara ekonomi lemah atau ekonominya menengah ke bawah, yakni kaum duafa, kaum fakir miskin. Karena tidak punya harta, maka kesehariannya tentunya dipenuhi oleh kelaparan dan kehausan. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa Ramadan ini menggugah perasaan hati kita untuk berbagi kasih sayang sesamanya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita berpuasa ini tujuan utama adalah untuk mencapai derajat takwa. Bagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelummu. Karena tujuan dan harapannya adalah la'allakum tattaqun, supaya mendapat derajat takwa. Nah, derajat takwa itu seperti apa kategorinya? Maka dijelaskan dalam surat Ali Imran juga, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin itu muttaqinnya atau bertakwanya itu apa? Jelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang yang bertakwa cirinya memberikan infak sedekah baik di saat waktu lapang ataupun di saat waktu sempit. Waktu lapang artinya orang yang memberikan, orang yang memiliki kelebihan harta seperti orang kaya. Kemudian infak sedekah bagi orang yang papah atau orang yang sempit atau orang yang miskin. Bisakah bersedekah? Tentunya bisa. Salah satu di antara bukti orang yang bersedekah yang tidak punya harta itu adalah fatabassam bis sedekah. Senyumnya orang fakir miskin itu adalah dikatakan sedekah. Sedekah ini adalah menebar kasih sayang sesamanya, apalagi sama umat Islam. Maka mari kita bersama-sama ulurkan tangan, niatkan harta-harta yang kita miliki untuk memberikan sebagian untuk orang yang lebih membutuhkan. Apalagi dalam Al-Quran sangat jelas sekali, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta-harta mereka ada sebagian hak milik orang-orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak minta-minta. Di harta yang kita miliki ini ada sebagian hak milik orang yang sangat membutuhkan, yakni orang yang minta-minta maupun orang yang tidak minta-minta itu. Maka mari kita berikan sebagian harta kita untuk orang yang sangat membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat luar biasa, pahala-pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan dalam sedekah ibadah dalam bulan Ramadan ini adalah sedekah yang paling utama, kata Nabi. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, supaya kita tidak dianggap orang yang mendustakan agama pula, itu adalah senantiasa kita memberikan makanan kepada fakir miskin. Sebagaimana Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, tahukah orang yang
mendustakan agama? Dijawabnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang yang mendustakan agama, ciri salah satunya adalah menghardik atau menelantarkan anak yatim piatu. Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak menganjurkan memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, jelas sekali jangan sampai kita punya KTP-nya Islam, tapi tidak senantiasa memberikan sebagian haknya untuk orang fakir miskin. Maka dari itu mudah-mudahan dengan ibadah puasa Ramadan ini kita punya ilmu aji rasa. Itulah betapa penderitaan orang yang tidak punya harta. Kategorinya fakir miskin itu sangat lapar setiap saat, setiap waktu. Maka kita harus berbagi. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya harta yang sangat kekal adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Wa fi amwalihum innama amwaluhum wa auladuhum fitnah. Para pendengar setia RRI Cirebon Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Jadi harta dan anak-anak ini sebagai perhiasan. Wal baqiyatus sholihati. Yang paling kekal adalah amal kebaikan itu. Itulah tujuan harta yang kita miliki itu sebagai investasi akhirat nanti. Seandainya harta ini 100%, yang sepertiganya itu untuk infak sodakoh, sepertiganya untuk kita nikmati, sepertiganya untuk pembagian harta waris. Itulah harapan tujuannya harta-harta milik yang kita miliki ini. Toh namanya harta itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hak yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar untuk dapat titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang beribadah puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mudah-mudahan kita berbagi sebagian hak kita, sebagai hak orang lain kita berikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bisa kita laksanakan. Demikian, Mas. Terima kasih Pak Ustadz, menebar kasih sayang itu temanya, masih di Mutiara Pagi. Untuk Anda juga bisa mendengar dan melihat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi jangan lupa subscribe ya. Terlalu kencang ya? Nggak ada suara. Oh, nggak ada suara. Oke, baik, dan nanti akan diperbaiki oleh teman kami, tim teknik kami ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui telepon 0231849329 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp ya ke 081324951935. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini di pesan WhatsApp, tapi saya terima terlebih dahulu. Sudah bisa terdengar Pak Ustadz belum ya? Oh, kalau begitu saya bacakan WhatsApp dulu deh kalau begitu ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, dari Aki Gazi, izin bertanya, adakah relevansinya antara Rahman Rahim menurut versi Allah dan Rasulnya, dengan kasih sayang manusia, dengan sesama manusia, dengan hewan, dengan alam semesta? Kemudian apakah THR yang akan diberikan oleh pemerintah juga termasuk kasih sayang Allah katanya? Mohon pencerahan dari Pak Kiai. Dari Kang Arul Laciran. Oh, bukan Kang Arul, ini sama Nono ya, Kang Nono. Dari Pak Kasmo di Subang, RRI Cirebon, sudah 1 bulan tidak bisa diterima di Subang katanya. Oke, baik, terima kasih informasinya. Bisa dijawab terlebih dahulu Pak Ustadz. Ini nih dari Pak Kasmo di Subang, silakan. Baik, mungkin bisa dijawab. Oke. Sudah bisa didengarkan. Silakan Pak Ustadz dari Pak Kasmo di Subang. Pak Gazi tadi katanya.
Di sini Pak Kasmo. Oh Pak Kasmo. Ya, Pak Kasmo di Subang tentang mengenai Di awal Aki Gazi, di akhir Pak Kasmo. Iya iya. Kayaknya Rahman Rahim ya. Dan kaitannya dengan THR. Ya. Rahman Rahim itu adalah sebagian dari sifat-sifat Allah. Rahman itu kasih sayang, baik untuk orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Tapi Rahim adalah khusus bagi kasih sayang, khusus bagi orang yang beriman di akhirat nanti. Kalau Rahman sifatnya itu adalah di dunia, siapapun manusianya ciptaan Allah, semuanya Allah beri kasih sayang. Baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia, Allah berikan kasih sayang. Tetapi Al-Rahim khusus bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, nanti balasannya di akhirat nanti itu. Adapun direlevansikan dengan masalah kita sebagai manusia, ya mudah-mudahan sifat-sifat Allah itu kita bisa meniru lah, katakanlah ya kita tebar kasih sayang. Kalau saya mengambil pelajaran dari puasa, karena puasa ini betapa lapar dan dahaganya itu, maka ini sama juga dirasakan oleh yang tidak memiliki harta. Maka kita akan tumbuh kepekaan sosial untuk saling berbagi kasih sayang itu. Nah di situ. Adapun kaitannya dengan masalah THR, tunjangan hari raya. Karena kaitannya hari raya, Nabi juga pun menyuruh kita untuk memberikan sebagian yang kita miliki untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu awalnya itu supaya orang-orang yang menang dalam hal menahan hawa nafsunya, maka di penghujung akhirnya itu harus merayakan hari kemenangan itu. Ternyata ketika merayakan hari kemenangan itu ada sebagian tidak punya harta, maka kita yang kali kemarin itu akan memberikan ataupun mengeluarkan zakat fitrah itu. Nah, zakat fitrah tujuan utamanya supaya di malam hari raya Idul Fitri itu tidak ada satupun yang kelaparan. Itu awalnya. Walaupun zakat fitrah itu sebagai kata kunci untuk diterima amal ibadah puasanya. Nah, di situ. Artinya di sini THR ini emang harus untuk memberikan kepada orang-orang yang banyak jasa kepada kita, baik itu dari perusahaan, kita sebagai pegawai negeri ataupun P3K, pemerintah pun hadir dalam hal ini memberikan rasa kasih sayang kepada orang yang mengabdikan dirinya untuk negaranya atau untuk perusahaannya itu. Jadi ya bisa juga diartikan sebagai kasih sayang itu loh, supaya akan timbul persaudaraan yang kuat, persaudaraan yang sangat diutamakan. Karena kita kan ada istilah ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah nasabiyah. Kita harus meningkatkan ukhuwah basyariyah, kemanusiaan itu siapapun orangnya. Di saat waktu dia banyak jasanya, maka apa salahnya kita memberi balasan jasanya itu melalui THR itu. Itu semuanya adalah sebagai tebar kasih sayang juga itu. Iya, termasuk ketika sudah dapat THR kita bisa berbagi juga pada berbagi gitu, juga, ya. Iya. Makanya di saat waktu di hari raya Idul Fitri kan arus keuangan itu sangat luar biasa. Iya. Ya, sangat banyak saling memberi dan memberi. Istilahnya kalau non muslim kan angpau itu apa namanya itu? Iya. Amplopnya. Amplopnya atau angpaunya. Angpaunya. Belum lagi ketika berbelanja begitu memberikan rezeki juga. Iya. Kepada ada pedagang begitu. Iya. Pak Ustadz ya. Iya, betul. Baik berupa barang atau berupa nilai rupiah. Baik. Sekarang sudah bisa, silakan yang ingin bergabung melalui telepon 0231849329. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nono Kartono. Iya. Dengan Ibu Indra di Desa Pelayangan. Baik, Ibu Nggak Indra. bisa dengerin dari radio nih. Oh ya, sejak Iya. kapan? Ya nggak tahu. Jadi ini mendengarkan lewat apa, Bu?
HP. Oh, RRI digital ya. Iya, Oke. iya. Silakan Ibu Indra. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Nasuh Al-Faqih SAG MESG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Indra? Alhamdulillah. Puasa hari keberapa ini? 12. Dites dulu. Oh, 12. Masih fokus terus berarti. Masih fokus. Iya, iya, iya. Iya. Ya, mengenai kasih sayang itu sifat Allah ya, tiap hari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nggih. Sementara kita sendiri yang bertugas sebagai khalifah Allah juga harus mendebarkan rasa kasih sayang itu ya Ustaz. Iya, betul. Nah, itu kan sekemampuan kita ya Bung Nono. Kadang-kadang namanya manusia juga melakukan kesalahan begitu. Nah, berbalik lagi nanti pada saat dihisab, apakah kita juga akan menerima rasa kasih sayang dari Allah itu? Bukankah kita ini ciptaannya menikmati limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya di dunia ini, dan kembali lagi ke asal, masa sih Pak Ustadz akan dibakar di neraka begitu? Nah, bagaimana keterangan tentang ini? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Ya. Terima kasih Bung Nono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Ya. Indra di Pelayangan, silakan. Ya. Terima kasih Bunda Indra, tentang mengenai kasih sayang ini adalah salah satu atau sebagian dari sifat Allah. Dan itu tiap hari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, betul sekali. Nah, namun kita hidupkan tidak selamanya di dunia. Di dunia ini sifat Rahman Allah semuanya akan diberikan kasih sayang semua. Tetapi di akhirat nanti hanya Ar-Rahim, menyebut nama Allah dengan kasih dan sayang itu. Jadi khusus bagi orang yang beriman, maka disitulah di dunia itu adalah sebagai pilihan. Apa kita nanti hidup di akhirat pengen bahagia, atau pilihan hidup di akhirat akan sengsara. Nah, bahagia dan sengsara itu kan Allah memberikan tuntunan melalui Al-Quran, dilengkapi dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita ini setiap hari, setiap waktu pun adalah pantauan ataupun ada bayang-bayang dari godaan-godaan setan, rayuan setan. Padahal setan itu adalah sebagai musuh yang nyata bagi kita. Tapi kadang-kadang manusia malah berteman dengan setan, kadang-kadang kan gitu. Dan artinya berteman dengan setan itu kenapa? Karena setan itu ingat, itu adalah bersemayam di hati, bersemayam di dada kita. Dalam surat An-Nas itu jelas, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzina yuwaswisu fi dhinnas. Aduh, ya, jadi intinya setan itu bersemayam di dada kita itu loh. Maka kita harus hati-hati dalam hal rayuan godaan setan itu. Dan setan ini senantiasa mencari teman. Untuk apa? Untuk di akhirat nanti. Dan semuanya gambaran-gambaran akhirat, semuanya godaan-godaan setan di dunia itu ada semua dalam Al-Quran. Tinggal kitanya mau milih mana. Padahal kita jelas setan adalah musuh bagi kita manusia. Tetapi kadang-kadang kita tidak terasa kita berteman dengan setan. Di saat kapan? Di saat kita ingkar atas perintah-perintahnya. Maka dengan melalui ibadah puasa ini, tujuan endingnya adalah la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu apa? Didefinisikan secara letterlek
takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Tapi secara istilahan, takwa artinya adalah imtitsalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW yang ada pada Al-Quran, yang ada pada hadis Nabi. Tidak hanya menjalankan perintah Allah, sekaligus orang yang bertakwa adalah menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada pada Al-Quran dan ada pada hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis ini sebagai tuntunan kita. Jangan sampai di akhirat akan bahaya, akan celaka gitu loh. Maka Rahman ini di dunia, siapapun orangnya, beriman atau tidak beriman, siapapun makhluknya, entah manusia, entah hewan, entah tumbuh-tumbuhan, itu adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya Allah itu sendiri. Tetapi kalau di akhirat, itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tidak melaksanakan kemudian dibakar, bukan berarti bentuk tidak kasih sayang, itulah. Tapi sebagai balasan orang yang ingkar atas perintah-perintahnya. Ingat, yang namanya dunia adalah, kata Nabi mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang, sebagai tempat bercocok tanam. Nanti dipetiknya buahnya itu di akhirat nanti. Maka ketika kita berkasih sayang sebagai investasi akhirat, itulah yang dimaksud dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, kalau itu kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus meniru juga minimal kasih sayang kepada sama manusia tadi, karena ada ukhuwah basyariyah itu. Hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan antara sesama manusia. Maka kata Nabi dalam hadisnya mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka Allah pun akan tidak memberikan kasih sayang kepada orang tadi. Itulah. Dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, kalau kamu kasih sayang di bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada orang yang memberikan kasih sayang yang di bumi ini. Itu semuanya sangat jelas sekali motivasi kita untuk menebarkan kasih sayang sesamanya. Demikian. Baik, Ibu Indra sudah dijawab. Kita buka lagi telepon 0231849329. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono. Ya, dengan Bapak Madali ya. Oh, Pak Madali di Plumbon ya, Pak ya? Madali. Pak Lama Madali. sih enggak. Iya. Tidak cerita lama. Plumbon. Iya, di Plumbon. Silakan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Madali? Alhamdulillah, sehat ini. Sudah lama tidak muncul. Iya. Betul. Ini tapi sehat lah, alhamdulillah. Pak Kiai mau tanya, Ya. orang yang meninggalnya di bulan puasa itu kita langsung ditanya sama malaikat atau tidak? Ini yang pertama. Dan apakah kalau meninggalnya hari puasa, bulan puasa itu harus yang meninggal dikasih fidyah puasanya, bayarnya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Yang tidak berpuasa bayar fidyah. Iya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ini yang meninggal dibayarkan fidyah apa enggak? Iya. Silakan. Oke. Pak Madali di Plumbon tentang mengenai orang yang meninggalnya di bulan puasa, apakah ditanya oleh malaikat atau tidak? Yang pertanyaan malaikat itu hakun, dan itu pasti terjadi. Tidak melihat dalam hadis itu khusus untuk berpuasa atau di bulan puasa atau tidak. Jadi tidak mengenal waktu lah ibaratnya. Ya. Kapanpun dan siapapun ketika meninggal dunia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nangkir. Pasti gitu ya. Itu pasti. Nah, maka ketika kita menanyakan, ditanya oleh malaikat pun, kalau kita hafalan, kalau tapi hafalan itu
perbuatan ibadah kita tidak pernah gitu loh. Walaupun sehafal apapun di luar kepala, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Nanti ditanya oleh malaikat, akan bisa jawab nggak? Ya kemungkinan besar nggak bisa. Sebabnya apa? Karena kebiasaan-kebiasaan itu tidak dilakukan di dunia. Nah, maka tujuan untuk beribadah pula adalah untuk membiasakan kalimat-kalimat thayyibah dalam ibadah itu, gitu loh. Marbuka, siapa Tuhanmu? Karena kita lafaz Allah itu sudah biasa dalam waktu ibadah sholat, tentunya kan ibarat Jawa itu latah ya. Allahu Akbar, kan Allah gitu loh. Semua kalimat Allah diucapkan berulang-ulang gitu loh. Walaupun tidak tanpa sengaja dihafal, ya kan? Tetapi karena sudah biasa dengan ibadah sholat dan lainnya itu, maka ketika ditanya oleh Allah, marrobuka, jawab otomatis akan Allahu Rabbi. Nah, nama nabiuka, siapa nabimu? Karena setiap sholat dibacakan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha Muhammadur Rasulullah, maka Muhammad Rasulullah. Dan semua itu karena kebiasaan-kebiasaan melalui ibadah itu. Tetapi karena tidak pernah ibadah, akhirnya tidak latah kan gitu loh. Nah, walaupun sudah hafal tapi ibadahnya tidak, yaitu ya semuanya adalah karena kebiasaan kita itu. Dan ya karena saya juga belum mati ya, jadi saya jawab secara umum, ya pasti akan ditanya. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapapun. Nah, tentang mengenai masalah orang yang tidak puasa akibat uzur syar'i. Uzur syar'i itu artinya karena sakit atau karena lemah secara fisik, karena sudah tua rentah. Nah, maka ketika fidyah ini tergantung siapa orang tidak berpuasa. Nah, ketika orang tidak berpuasa itu karena uzur syar'i, karena sakit, maka itu membayar fidyah. Fidyahnya untuk apa? Untuk menebus, untuk menggantikan puasa-puasa yang ditinggalkan, tetapi karena orang itu tidak kuat berpuasa secara uzur syar'i. Tetapi ketika orang yang tidak kuat, orang tidak puasa karena sebab yang lain, contohnya bepergian ataupun karena yang lainnya, di samping dia mengulangi puasanya di hari yang lain, juga membayar fidyah. Dan fidyah ini sebagai tebusan, sebagai pengganti yang puasa yang ditinggal itu. Dan itu melekat pada diri kita, karena yang namanya puasa adalah suatu mukallaf ataupun taklif ya, sebuah taklif kewajiban bagi orang yang beragama Islam, kemudian orang yang baligh, orang yang akalnya sehat dan dia mengetahui ajaran-ajaran Islam. Itu namanya orangnya mukallaf, kewajibannya yang disebut taklif itu. Demikian. Oke, kalau misalnya dari awal puasa nih misalnya, entah karena sakit atau entah sengaja begitu tidak puasa, kemudian di pertengahan meninggal dunia, berarti dibayar fidyah atau tidak? Iya, pasti ya. Fidyah. Karena kita melekat sebagai umat beragama Islam. Kalau sudah beragama Islam, ada kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu. Oke, baik. Kita bacakan dulu WhatsApp bergantian sekarang Ustadz ya. Ada Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Pak Ustadz mau jawab gak? Di luar tema tapi katanya, gak apa-apa. Perintah puasa itu kan jelas terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, bagaimana jika ada sebagian orang Islam tapi tidak berpuasa karena suatu pekerjaannya yang berat? Misalnya tukang bangunan, tukang beca, kuli panggul dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang karyawan yang kerja di kantor itu juga ada yang tidak puasa karena tidak kuat katanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdosalah mereka kalau tidak diganti puasanya. Apakah Allah memaafkan mereka? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Jadi kaitannya dengan mana berpuasa itu secara umum khusus bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak hai berarti kan gitu. Nah, beriman itu tidak melihat apakah dia orang yang
bekerja kasar atau bekerja biasa, semuanya ketika orang beriman maka diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, keimanan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak, nurut enggak apa yang diperintahkan oleh Allah itu, gitu loh. Maka kadar iman manusia ini kan yazid wa yankus. Artinya kadar iman kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazid karena bitaat wal yankus bil maksiat. Iman kita kadarnya naik ataupun bertambah manakala taat atas perintahnya. Ya wayangkus artinya kurang iman kita manakala kita bermaksiat. Maka ketika orang tidak taat kepada Allah atas perintah berupa puasa ini, maka orang itu kategori imannya tipis berarti. Nah, tidak melihat dari pekerjaannya ya. Justru dengan pekerja dan dia berpuasa itu lebih tinggi pahalanya sebetulnya daripada orang yang tidak bekerja tapi berpuasa. Karena sesuatu hal itu tergantung dengan berat beban yang sedang ditanggungnya itu. Cuma kadang-kadang orang Islam mudah tapi jangan dipermudah gitu. Nah, sepanjang kita keyakinannya kuat kepada Allah SWT, insya Allah kuat kok. Cuma kadang-kadang bahasa Jawa itu apa ya, cengeng tah. Nah, cengeng itu apa itu? Aleman gitu loh. Dengan alasan ini saya akan bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak istri gitu loh. Iya, bekerja itu semua mencari kewajiban kita. Nah, mencari anugerah Allah, fadhil Allah, karunia Allah berupa rezeki itu perlu dicari gitu loh, dengan berbagai macam cara gitu loh. Nah, jadi kaitannya dengan masalah pekerjaan itu tidak menjadi hal menghalangi kita berpuasa. Justru dengan berpuasa sebetulnya harus lebih kuat lagi. Ingat kata Nabi, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, insya Allah kamu sehat. Nah, ini perintah Allah dan dijelaskan oleh Nabi melalui sabdanya itu sebagai motivasi untuk kita. Jangan takutlah gara-gara puasa kemudian khawatir meninggal, jangan itu loh. Gara-gara berpuasa kemudian bebannya sangat berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan beban, memberikan tanggung jawab, memberikan perintah itu sesuai dengan kemampuan kita, itulah. Insya Allah kalau kita taat kepada Allah sebagai pertanda imannya bertambah. Tetapi ketika bermaksiat imannya itu berarti kurang. Nah, itu barangkali makanya di sini tidak ada ya ayyuhal orang yang bekerja, tidak. Orang yang beriman kepada Allah SWT. Diuji keimanan kita ini melalui puasa. Yang namanya bekerja bukan kategorinya usul syar'i, bukan. Karena bekerja adalah suatu perintah juga untuk mencari fadhil Allah, mencari karunia Allah di muka bumi ini. Di situ ya. Memang tidak ada pengecualian sih ya. Tidak ada pengecualian. Jadi hai orang-orang yang beriman, tidak hai orang-orang pekerja berat gitu kan tidak ada. Tapi hanya ya ayat keduanya surat Al-Baqarah 184-nya itu ketika dalam perjalanan atau ketika sakit boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti diodo atau diulangi di hari-hari setelah berpuasa. Bukan ini ya, fidyah bukan, beda ya. Yang mana? Kalau yang sehat-sehat aja tapi dalam perjalanan kemudian batal puasanya, itu bukan fidyah kan? Harus mengodok, iya, mengulangi. Harus kan. Iya. Nah, kalau fidyah untuk orang yang sakit begitu ya Pak. Kemudian yang tua gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kaitannya dengan masalah orang yang tidak berpuasa itu karena perjalanan atau itu kan rukhsah sebetulnya sih. Kalau perjalanan tetap puasa juga nggak masalah gitu loh. Nah, ketika sakit pun masih kuat puasa gak ada masalah gitu loh. Sebagai keringanan saja, itu loh. Nah, di situ. Tetapi tetap harus mengulang atau mengkodok di hari-hari selain di bulan Ramadan itu. Nah, ini Pak, jadi berdosa ya Pak ya kalau tidak diganti ya? Ya jelas dong. Jelas. Karena taklif, kewajiban gitu. Oke, baik. Ini ada yang masuk lagi, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menyapa aja nih. Alhamdulillah
RRI Pro 1 Cirebon, di Bumi Ayu Bagus di channel TV digital. Matur nuwun tausiahnya dari Pak Abdurrahman katanya. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Ini waktu kita juga tinggal sedikit lagi nih Ustadz, tapi ini saya menarik juga soal ini, apa namanya, ya banyak orang sih memang ya, mungkin entah karena ketidaktahuannya atau ketidaksadarannya, kadang-kadang kita ini lupa kalau ketika kita berpuasa menahan lapar itu ya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang memang kekurangan. Saudara-saudara kita yang lapar, kita merasakan itu lapar begitu. Tapi kebanyakan justru malah kita di bulan Ramadan ini banyak-banyak ini ya, belanja ini belanja itu, bahkan sampai berlebih dan akhirnya tidak kemakan. Lupa bahwa tetangga kita sebelah ternyata nggak ada untuk berbuka puasa gitu. Silakan Ustaz. Ya makanya melalui berpuasa menebarkan kasih sayang tadi itu tujuannya berbagi dong sama yang lain. Jangan sampai kita kebalikannya, tetangga kita kelaparan malah kita berlebih. Nah, kalau berlebih itu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dan mubazir itu ini adalah temannya setan juga. Maka harus ingat dong, tetangga kita, saudara kita secara ekonomi itu lemah gitu loh. Maka itulah kesempatan kita untuk memberi. Dan ketika kita orang yang tidak punya kan dirasakan oleh kita sendiri betapa laparnya. Nah, itu akan dirasakan setiap hari, setiap saat oleh orang yang tidak punya. Kalau kita kan hanya 1 bulan saja itu. Malah dibalas juga ketika sudah berbuka puasa, semua apa yang ada di meja makan semua dilahap semua. Tidak melihat tetangganya malah susah mencari makanan itu gitu loh. Maka kita harus tebar pesona, harus tebar kasih sayang, itulah sesamanya. Mudah-mudahan, bahkan kata Nabi, ketika kita memberi tajil, memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, siapapun orangnya, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Jadi double pahalanya. Double untuk dia sendiri, satu lagi dia memberi berbuka puasa kepada orang lain. Itulah hebatnya Islam itu. Pak Ustadz, ya kita tidak menutup mata ya, ketika siang hari itu di jalanan tuh ada apa namanya ODGJ yang otomatis tidak berpuasa, kemudian juga gelandangan gitu, itu juga tidak berpuasa. Nah, kita sebagai orang Islam yang sedang berpuasa, apakah boleh kita berbagi ketika siang hari itu? Ya. Jadi kita ini ada dataran untuk pribadi, ada untuk orang lain tanggung jawabnya, tanggung jawab loh ya. Nah, sepanjang kita itu udah geja dan membutuhkan luluran tangan kita, kita kasih nggak masalah. Tetapi dia puasa dan tidak, tanggung jawab dia sendiri. Nah, gitu loh. Jangan sampai ketika kita melihat orang yang tidak berpuasa, kemudian minta, kemudian kita tidak kasih. Lihat, dia minta itu apa sebabnya? Ternyata udah geje, ataupun ternyata dia tidak ada kerjaan, itu loh. Kita kasih, itu loh. Tapi adapun kewajiban dia melaksanakan atau tidak, tanggung jawab mereka. Gitu. Oke, baik, silakan Ustaz sebagai penutup. Terima kasih Mas Nono Kartono dan para pendengar yang ada. Mari kita kesempatan di bulan Ramadan ini harus memberikan sebagian harta kita untuk memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Karena kata Allah dalam ayat tadi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada sebagian hak milik orang-orang yang minta-minta dan milik orang yang tidak minta-minta. Artinya harta yang kita miliki tidak 100% milik kita semua. Kalau dalam bahasa zakatnya ada sebagiannya 2,5%-nya untuk orang lain. Ingat 2,5 ini kalau kita makan itu menjadi bahaya, menjadi malapetaka. Bahkan nanti di akhirat kata Nabi itu akan berubah menjadi ular harta-harta yang kita miliki ini, karena tidak diberikan tetapi kita makan, akan berubah menjadi ular, akan dimangsa kita. Ingat, ini hartamu, kata ular, kamu akan makan gitu rasanya gitu. Karena kamu makan harta saya gitu, kata ularnya. Ini sebagai ilustrasi, tapi ada dalam hadis Nabi itu sebagai ancaman, sebagai peringatan kepada orang yang tidak memberikan sebagian haknya kepada orang yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan
melalui Mutiara Pagi ini kita memiliki motivasi, empati sesamanya. Sehingga tidak hanya sekedar berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi merasakan betapa laparnya bagi orang yang tidak punya itu. Maka berbagilah kepada samanya. Mudah-mudahan sebagai investasi akhirat. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY. Dan pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi edisi Rabu 12 Maret 2025. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.